Kemunculan keris di Indonesia yang sudah ratusan tahun lalu sampai sekarang masih terjaga keberadaannya. Fungsinya pun beragam dan terus berubah, mengikuti perkembangan waktu. Ekosistem keris yang juga berkembang, tidak lagi hanya terdiri dari pemilik keris dan empu sebagai pembuat keris saja, tetapi mulai lahir komunitas, pengrajin, dan juga pengamat keris untuk menjaga keberadaan keris sampai sekarang. Selain itu, keris juga bisa dikatakan sebagai sebuah benda yang bisa menjadi istimewa atau tidak, tergantung pemiliknya. Sebagai sebuah benda yang menjadi lambang kebesaran pemiliknya, saat itu keris bukanlah benda yang bisa dimiliki atau dibuat oleh sembarang orang. Pembuatan keris sendiri melewati proses yang lama, karena ada penyesuaian karakter pemiliknya. Sehingga tidak heran apabila keris disebut sebagai benda pusaka atau benda yang disakralkan saat ini. Kalau zaman dahulu itu punya keris itu kan ada macam-macam cara mendapatkannya, Mas. Pertama itu bisa pesan sendiri ke si empu dengan mahar. Kalau di kerisan namanya mahar, mas kawin kayak gitu. Dengan mahar yang agak lumayan tinggi juga. Dan empu pun tidak sembarang bikin kerisnya zaman dahulu. Jadi menyesuaikan karakternya si pemesan. Menyesuaikan wetonnya si pemesan. Itu nanti yang akan menentukan wujud kerisnya, pamornya seperti apa, dapur kerisnya itu masuknya apa, itu nanti yang menentukan. Terus ada juga yang berupa warisan, mungkin dari simbahnya turun ke bapaknya, turun lagi ke anaknya. Ada juga hadiah dari raja, misalnya seorang abdi dalam yang udah mau pensiun, nanti dikasih pengayam-ayam namanya, kalau jatuh dikasih pengayam-ayam untuk ini tanda ininya lah, tanda jasa dia selama pernah ikut ngabdi di keraton. Di dalam masyarakat itu ada keris jabatan, misalnya Kanjeng Kiai Kopek, itu kan keris raja. Tetapi kalau Kanjeng Kiai Joko Piturun itu untuk putra mahkota. Nah ini ada tingkatan-tingkatan untuk di dalam penggunaan. Memang keris itu oleh penjajah itu dikonotasikan klenik supaya keris ini, budaya ini tercerabut dari akar budayanya supaya tidak berkembang. Nanti kalau masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa itu berkembang, nanti penjajah repot, dia tidak akan bisa menjajah sampai 350 tahun kan. Kemudian orang generasi muda kemudian tidak berani memegang keris. Pertama itu kurangnya edukasi, Mas. Kurangnya edukasi ke pemula-pemula, baik itu anak muda ataupun ini orang-orang awam. Padahal keris itu tidak hanya tentang klenik gitu. Ada falsafah hidup di sana, ada filosofi hidup di sana. Dan ada beberapa ustadz juga yang senang keris juga. Malah kerisnya itu bisa dikatakan keris super semua itu, Mas. Dan lewat media keris itu sendiri dia mendapatkan materi untuk dakwah kadang di sana. Nah, saya mencoba untuk merasionalisasikan, dalam bahasa Jawa itu mencoba untuk ngelari, nalar, nalur ini pun para luhur. Bagaimana orang Jawa itu berpikiran. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol. Oleh karena itu pusaka-pusaka, busana takwa, pusaka keris, kuliner tumpeng. Tumpeng itu kan tumapa ing penguripan, tumindak lempeng, tumuju pangeran. Nah itu sebuah orientasi. Kalau kita hidup tidak bisa memilih, tapi harus bertindak benar. Menuju kemana? Menuju kepada Allah kita, Tuhan kita. Nah ini, jadi Jawa itu penuh dengan simbolisasi personal ataupun simbolisasi
sosial. Nah, keris ini simbolisasi personal. Eko Balung adalah seorang musisi yang mulai memiliki keris sejak diwarisi oleh keluarganya. Baginya, keris adalah salah satu medium untuk bisa belajar tentang sejarah leluhur, yaitu melalui unsur-unsur yang ada di dalam keris, baik dari bahan ataupun proses pembuatannya. Jadi waktu saya remaja, saya itu tak taunya keris itu hanya jarwo doso atau gathuk mathuk. Keris itu artinya mlungker ra iso ngiris. Artinya karena ada loknya, terus itu memang nggak bisa untuk ngiris. Cuman setahu saya pada waktu itu remaja seperti itu. Perasaannya begitu pertama kali dikasih bingungnya karena ini terus untuk apa, mau buat apa, terus ini saya belum kalau kita ngomongin artistik keindahannya juga masih belum paham. Mulailah dari situ saya lama-lama mulai melihat keris, ya paling enggak dari pamornya pada waktu itu diceritain kalau pamor ini sebenarnya ini dari meteor yang jatuh, terus ini besinya ini dari sari-sari besi, jadi besi ini yang tadinya berapa kilo ditempa menjadi sangat tipis menjadi berapa gram karena hanya benar-benar dicari bajanya. Dari situlah sebenarnya mulai ketertarikan kalau saya ya ketertarikan, karena sebenarnya kalau kita ngomongin senjata artinya senjata sebagai entah itu alat keperluan sehari-hari ataupun alat keperluan untuk perang. Bagi saya yang paling menarik dari dulu adalah bajanya, logamnya. Berbeda dengan Eko Balung, Fajar Kenanga sudah mengenal keris sejak kecil. Kemudian di umur 20-an, dia mulai mendalami ilmu tentang keris. Menurutnya, keris mempunyai daya resonansi yang bisa mempengaruhi pemiliknya, sehingga bisa menimbulkan efek seperti perasaan tenang ataupun kebahagiaan. Kalau ngomongin keris, sebenarnya saya sudah familiar dengan keris. Dari kecil, di ruang utama kakek saya tuh ada tombak keris, terus kayu-kayu bertuah, terus ada lukisan, batu ake. Dari kecil saya sudah melihat hal tersebut. SMP, SMA itu mulai jauh, karena modernisasi anak muda waktu itu menggiring kita untuk ngikutin ke barat-baratan istilahnya gitu, dari stylenya. Terus ada titik di mana saya merasa penasaran itu datang lagi terus ada sebuah pertanyaan, kenapa kakek saya punya pusaka sebanyak itu gitu. Suatu ketika saya ada sebuah mimpi, dan mimpi itu unik menurut saya, seperti menemukan sebuah keris, menemukan sebuah batu ake, menemukan tombak, dan akhirnya ada teman yang koleksi. Saya coba untuk memegang, menanyakan, terus cara merawatnya gimana. Dari obrolan tersebut saya merasakan daya tarik yang luar biasa gitu terhadap keris yang saya pegang, terhadap tombak gitu. Dari daya tarik tersebut penasaran saya semakin besar. Dari sekedar ingin belajar, terus saya beralih untuk ingin memiliki. Dari memiliki akhirnya ya melestarikan, Mas, seperti itu. Ada keris yang saya miliki itu memberikan efek sebuah rasa bahagia, rasa tentrem, damai. Nah, keris ini spesial menurut saya karena terbuat dari bahan besi, terus diolah, ditempa dengan doa juga yang khusus. Jadi membuat keris ini spesial. Keris mempunyai daya resonansi energi yang luar biasa. Dari situ mempengaruhi pemiliknya. Pemilik keris akan merespon getaran yang dihasilkan oleh keris tersebut. Dan sifatnya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa tiap keris ada dapur. Dapur itu sebuah nama kerisnya. Dapur A, dapur B, dia mempunyai fungsi yang berbeda.
punya doa yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Di situ spesialnya keris di situ, Mas. Setiap pemilik keris mempunyai alasan mengapa mereka memiliki keris dan akan digunakan untuk apa keris itu di dalam hidupnya. Seperti Wiwit, seorang yang dari kecil sudah tertarik dengan keuntungan yang dihasilkan oleh proses jual beli keris. Ya, pertama kali jual beli keris itu SMP, Mas. Ketika itu dapat dari temen, terus temen datang suka terus beli gitu. Ya lumayan lah, Mas, buat untung-untung, buat jajan, buat bayar sekolah juga. Ada yang dari temen bapak dulu dikasih, nanti ini dijaga, terus kalau nggak butuh ya dijual aja. Dulu pertama kali suruh nyari itu biasanya kan ada peta dari Jogja, itu biasanya ada, setiap kampung itu ada dalamnya, biasanya di situ ada prajurit-prajurit kan banyak yang dikasih dulu. Nanti kita cari itu beberapa di tetangga itu biasanya abdi dalamnya itu mesti istilahnya apa ya, jaga rumah itu, Mas. Jadi dia punya pusaka beberapa itu. Nah, kita coba untuk tanya-tanya sih beberapa, kadang-kadang ada yang dijual, ada yang enggak, cuma tinggalan gitu. Kalau untuk pasaran keris sih ramenya juga sama sih, Mas, offline sama online itu sama aja. Dan untuk yang beli-beli itu ya macam-macam, ada yang umur 20, belasan juga ada. Lewat jual beli kita juga bisa beredukasi sama nguri-nguri budaya. Yang belum tahu nanti jadi tahu, yang belum suka nanti jadi suka. Cuman itu aja sih. Penghasilan nomor kedua, yang penting nomor satu kesenangan pribadi. Kesenangan karena hobi sih, Mas. Keris pada awalnya hanya dibuat oleh seorang empu. Namun, karena ada perubahan fungsi, saat ini muncul profesi baru, yaitu pengrajin keris, yang membuat keris sebagai pelengkap adat dan cenderamata. Proses pembuatannya juga sangatlah berbeda, tidak selama dan sekompleks keris yang dibuat oleh seorang empu. Kalau keris yang misalnya istilah koden atau yang di pasaran bebas ya, Mas, itu sebetulnya keris itu melimpah. Tapi untuk yang keris spesial misalnya kalau Jogja ya Jogja atau Solo itu memang terbatas, Mas. Misalnya kalau saya cuma melayani untuk pesanan semua, jadi saya jarang sekali menjual belikan ke pasar bebas, itu jarang. Bahkan belum pernah gitu. Yang pasti prosesnya udah beda, prosesnya cara pembuatannya beda, waktunya juga beda. Semakin keris yang beneran ya, keris yang untuk pribadi ya, itu biasanya ya waktunya lama. Bahannya juga nggak cuma besi biasa, campur nikel juga, kadang ada meteoritnya juga. Ya, bervariasi, Mas. Ada yang menyerahkan kepada saya. Kalau menyerahkan saya, ya nanti saya tanyakan betul atau tanggal lahir sama profesi. Tapi ada yang udah dari rumah atau punya gambaran, saya bikinkan keris yang dapur ini, pamor ini misalnya seperti itu. Sudah punya gambaran sendiri. Kalau souvenir enggak, kita buat langsung jadi, selesai gitu ya. Biasanya kalau sehari saya ya itu maksimal kalau 3 orang itu paling 2 kodi sampai 50 ya. 3 kodi lah maksimal, itu 3 kodi sehari itu. Itu kadang kita kirim itu seminggu itu bisa sampai 10 kodi sampai 8 kodi. Sekarang untuk proses manten itu kan semua memakai keris toh, yang untuk acara-acara prosesi pernikahan. Terus untuk souvenir juga masih, umpamanya untuk souvenir juga bagus toh keris itu ya.
Mungkin kalau souvenir keris yang mahal kan juga nggak masuk souvenirnya mahal. Biasanya souvenir kan banyak jumlahnya, itu mungkin untuk souvenir masih. Nah sekarang itu yang menjadi masalah kemudian adalah bagaimana melestarikan empu-empu ini. Karena kalau dulu itu empu itu bisa dibilang pegawai negeri ya, pegawai keraton kan. Tetapi kalau sekarang tidak bisa hidup hanya dengan keris saja. Mereka harus nyambi menjadi guru, kan tidak fokus. Kalau dulu menjadi empu itu fokus. Nah sekarang nggak bisa. Nah ini yang kemudian menjadi banyak empu-empu yang surut, yang berkurang. Sekitar tahun 20 ketika Pak Haryono Guritno, Pak Waluyo bersama Gaura Monco Carito yang mengusulkan keris ini sebagai warisan budaya dunia, itu datang ke KR untuk ini memberikan sesuatu bagaimana keris ini bisa dijadikan sebagai warisan pusaka dunia, dan itu dibukukan, ditulis, dibuat proposal ke UNESCO dan berhasil tahun 2005. Tanggal 25 November 2005 keris itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity, warisan pusaka dunia tak benda. Itu sungguh suatu penghargaan. Tetapi ada konsekuensinya bahwa keris ini di Indonesia harus berkembang, harus ada yang melestarikan, harus ada sekolah, katakanlah demikian. Kemudian ada dibuka di Solo prodi keris itu. Berbagai usaha dilakukan untuk tetap melestarikan keris. Salah satunya dengan cara menurunkan informasi dan pemahaman tentang sejarah, filosofi, cara merawat, dan fungsi-fungsi yang didapat dari keris ke generasi selanjutnya. Kami dari tim pelestarian dan pengembangan keris Yogyakarta itu memberikan suatu rekomendasi atau referensi. Pertama, membuat museum keris. Karena di situ akan bisa dilakukan berbagai macam aktivitas untuk pelestarian, pendataan, untuk pendidikan, edukasi tentang keris. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak empu-empu yang ada di Jogja. Kita minta kepada Empu Sungkowo untuk mendidik para empu muda, panjak, itu pembantu empu namanya panjak, dan kemudian bisa menjadi empu-empu. Lalu yang ketiga itu membuat atau membangun sekolah-sekolah tentang keris. Di Jogja itu sekolah tentang keris belum ada. Orang Jawa, orang kita itu, Jawa itu bukan berarti etnis ya. Jawa itu adalah hidup secara arif bijaksana, bukan hanya etnis tertentu, golongan tertentu. Nah, kalau orang itu sudah arif bijaksana, hidupnya selaras dengan alam, selaras dengan Allah, selaras dengan lingkungan, mau apa lagi? Ya kan tidak punya masalah apa lagi. Efek keris kalau kita ngomongin dalam kehidupan kita itu ya nggak ada sebenarnya. Nggak ada efeknya. Mau ada keris sama nggak ada keris ya sama aja. Cuma ada yang menarik memang. Ada yang menarik. Artinya itu tidak bisa saya dibawa ke dalam satu pertanyaan kalau seumpama ini ada keris terus saya jadi baik atau enggak, ternyata Mas enggak. Cuman yang menjadi menarik kalau kita tentang belajar dalam dunia keris itu hubungannya nanti belajar dari belajar dari sejarah kehidupan leluhur kita. Itu sebenarnya yang akan menjadi poin. Leluhur kita yang mungkin dalam tanda kutip selama penjajahan kita 350 hingga sampai kita sebelumnya sejarah kita mungkin sudah dihilangkan. Kita nggak pernah tahu sebenarnya akar budaya kita sendiri.
Nah sebenarnya dari situ itu saya mulai tertarik siapa sih sebenarnya leluhur saya itu. Mbah saya itu kok secanggih ini. Lah ngefeknya dari perilaku kehidupan itu justru tahu sebenarnya leluhur kita itu siapa. Itu yang menjadi penting. Dari keris, justru dari keris. Artinya boleh dong kita dari benda ini kita menelusuri sejarah budaya bangsa kita, karena itu menjadi penting kalau bagi saya. Dalam pembuatan keris ini banyak ilmu yang bisa diambil. Ilmunya sangat luas. Kita ngomongin ilmu yang nyata, misalnya ilmu metalurgi, besi, itu keris sangat banyak ilmunya di situ. Terus ngomongin dari spiritual, dari ujung atas sampai ujung kaki bawah itu mempunyai sebuah cerita semua, Mas. Ada sebuah makna, sebuah simbol, sebuah pesan yang disampaikan sebenarnya dari leluhur kepada generasi-generasi penerusnya. Untuk pembahasan atau edukasi tentang keris itu tidak ada habisnya, akan terus dan terus. Ibaratnya ilmu perkerisan itu, kalau teman-teman perkerisan mengatakan itu di atas langit masih ada langit. Jadi kayak misalnya saya mempelajari sebuah keris, ibarat untuk menguasai beraneka ragam atau berbagai macam keris itu kan kemungkinan otak saya ini nggak cukup gitu, Mas. Sedangkan keris sendiri, ibaratnya kita berbicara tentang keris Jogja atau keris Solo lah misalnya seperti itu. Kan di keris Jogja sendiri saja kan mulai dari HB1 sampai HB8, HB9 yang namanya ento-ento atau nom-noman itu sendiri. Nanti belum berbicara warangkanya, warangka juga kan ada beberapa wondo atau beberapa macam. Terus pamor ada beberapa jenis, terus pendok ada ratusan motif, terus deter juga ada puluhan gitu. Jadi untuk pembelajaran keris itu kayaknya tidak akan ada habisnya. Semakin kesini kita akan semakin haus tentang ilmu keris itu sendiri. Jadi akan terus ada edukasi itu. Khofifah Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan Koper Lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian baju biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya.
Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV saka pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepot iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendang. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. Berjumpa di Jelajah Kuliner. Dan saya masih akan merekomendasikan Anda tempat nongkrong asyik tentunya sambil kulineran selama 1 jam ke depan, dan inilah Jelajah Kuliner. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat nongkrong kekinian di Strawberry Cafe. Dan tempat ini selalu menghadirkan konsep dan juga tema yang unik bagi para pengunjungnya. Salah satunya Anda masih ingatkah dengan drama serial Squid Game? Nah, cafe ini pernah menghadirkan suasana dari Squid Game untuk para pengunjungnya. Kalian pasti nggak asing lagi kan dengan jaket yang saya gunakan dan juga algojo yang ada di belakang saya. Yep, bener banget. Ini berasal dari serial drama Korea Selatan Squid Game yang lagi happening banget. Di Jakarta, kalian juga bisa loh bermain ala Squid Game. Sekarang saya mau mencoba, langsung aja kita masuk ke dalam. Come on, algojo! Sebagian dari Anda tentu tak asing mendengar kalimat Mugung wako cipiat semnida. Ya, kalimat tadi diucapkan oleh boneka raksasa dalam permainan lampu merah, lampu hijau di serial drama Korea Squid Game. Sensasi bermain ala Squid Game ditawarkan salah satu kafe di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat sejak sepekan terakhir. Untuk bermain perlu 10 orang dengan durasi 30 detik. Beberapa pekerja kafe pun berperan sebagai boneka perempuan raksasa dan petugas berseragam merah untuk menghukum peserta yang tereliminasi. Tergantung eventnya ya. Kalau memang eventnya lagi ngehipnya ada lagi yang baru, ya kita langsung buat. Ya ini kan baru kita langsung cepet-cepet bikin, kita persiapan langsung cepet, gerak cepet. Jika lolos permainan pertama, Anda bisa menuju ke lantai 2. Permainan selanjutnya yaitu dalgona atau popki. Pemain harus mengukir permen gulali tanpa merusak bentuknya. Tentu saja gerak-gerik Anda diawasi petugas berseragam merah.
Permainan terakhir adalah kelereng yang dilakukan berpasangan. Masing-masing pemain diberi 10 kelereng dan harus merebut milik lawan dengan menebak jumlah kelereng ganjil atau genap. Ganjil. Yeay. Oke, saya adalah pemenang terakhir dari game kelereng ini. Dan bagi Anda yang ingin merasakan sensasi bermain ala Squid Game, langsung aja datang ke Cafe Strawberry, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Yang kalah harus ditembak. Algojo, tembak! Konsep kafe ala Squid Game tentu menarik perhatian masyarakat. Jumlah pengunjung kafe naik 4 kali lipat terutama saat akhir pekan. Aku sendiri datang sini karena emang tahu kalau kafe ini ternyata ngikutin event Squid Game. Jadi penasaran gitu, kayak apa sih permainannya kalau kita ngerasain sendiri. Terus suasana kafe ini juga kelihatan menarik ya, dengan hiasan-hiasan cerah gitu. Terus menu-menunya juga tampilannya menarik banget gitu. Seru banget sih, karena kita bisa ketawa-ketawa, bisa ngerasain gimana rasanya Squid Game yang kayak di film gitu. Lagi hype juga sih. Agak deg-degan sih karena rintangannya banyak banget gitu, terus ada batu-batu gitu. Setelah bermain, Anda bisa menikmati aneka hidangan yang dihias menarik. Bagi Anda yang ingin datang, Cafe Strawberry buka setiap hari, pukul 12 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Yuli Harisman, Devin Novaldi, JPM TV. Tadi sudah ada kafe bermain dengan suasana ala Squid Game, pemirsa. Kali ini saya ajak Anda berolahraga sambil menikmati makanan Nusantara dan juga meminum kopi. Kira-kira olahraganya apa ya? Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Jika kebanyakan orang datang ke kedai kopi untuk menikmati kopi serta nongkrong bersama teman dan keluarga, namun kini hadir sebuah konsep kedai kopi yang tidak hanya untuk sekadar duduk sambil ngopi saja, karena di kedai ini para pengunjung juga bisa berolahraga. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan yang menghadirkan mini golf bagi para pengunjung. Konsep yang diusung kedai kopi ini terbilang unik dan dinilai cocok terlebih di tengah pandemi virus corona, di mana orang-orang harus banyak berolahraga agar badan tetap bugar. Kan waktu itu masih pandemi, jadi kita berpikir ini orang-orang mungkin kita harus suguhkan dengan aktivitas luar ruangan yang lebih menarik atau unik. Dan akhirnya juga salah satu partner kita ada yang memang hobi untuk golf ya. Nah, waktu itu kita lihat bahwa mini golf ini belum, atau golf ini udah banyak sebetulnya, driving dan golf, tapi belum ada tempat yang menyuguhkan mini golf. Dulu mungkin ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Dan tidak ada tempat komersil yang menyuguhkan mini golf yang memang semacam skala kecilnya dari golf yang beneran gitu. Nah, dan juga kita kombinasikan dengan coffee shop. Kedai kopi dan mini golf ini berdiri di atas tanah seluas 1.000 meter persegi, membuat siapapun leluasa berkunjung di sini. Mini golfnya terdapat 18 hole. Bisa dibilang mini golf di Kolepa seperti miniatur lapangan golf. Karena aturan bermain di mini golf ini mengadaptasi peraturan bermain golf di lapangan. Untuk setiap pengunjung yang ingin bermain golf, akan dikenakan biaya bervariasi, yakni Rp80.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 7 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Rp100.000 per orang untuk hari biasa dari pukul 14 sampai 22 waktu Indonesia Barat. Dan Rp150.000 per orang untuk weekend atau hari libur dari pukul 7 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Selain mini golf, kedai kopi ini menghadirkan beragam menu makanan dan minuman mulai dari Rp15.000 sampai Rp45.000. Beberapa orang dewasa lebih prefer non-coffee. Nah, yang non-coffee yang kita tawarkan ada mocktail dari sirup dan soda, dan kemudian ada campuran dari buah-buahan juga.
Kalau makanan nih? Kalau makanan favorit kita di sini ada ayam sambal matah dan nasi goreng sate taichan. Ya itu yang paling sering customer pilih untuk menemani mereka main golf. Gitu. Kolepa Mini Golf and Coffee Shop menjadi alternatif tempat yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga dilanjutkan kulineran. Devi Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Indar Parawansa memantau langsung arus mudik dan balik gratis. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan Koper Lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Bertambahnya usia dan pola makan yang tak sehat menyebabkan kolagen berkurang dan berat badan bertambah. Solusinya, Benefit Fiber Plus Kolagen. Minuman berserat tinggi, melunturkan lemak. Kandungan kolagennya mengembalikan kulit kencang dan awet muda. Tidak mudah lapar, BAB lancar. Pilihan tepat untuk hidup lebih sehat, penuh aktivitas. Terlihat awet muda, Tubuh ideal, Benefit Fiber Plus Kolagen. Slim, fit, awet muda. Benefit Fiber Plus Kolagen. Slim, fit, awet muda. Pemirsa, beberapa tahun terakhir ini kedai kopi ini banyak sekali bermunculan. Tapi jarang sekali kan kita menemui ada kedai teh. Nah, padahal teh ini menjadi minuman favorit bagi sebagian masyarakat, termasuk saya juga nih. Untuk itu saya rekomendasikan Anda kedai teh yang berada di daerah Tangerang Selatan. Ngomongin soal kedai kopi udah banyak menjamur ya di berbagai daerah di Indonesia. Tapi soal tea house belum banyak nih. Tapi saya menemukan salah satunya di daerah Tangerang Selatan, Banten. Sekarang saya ingin mencoba sensasi menikmati teh secara langsung. Yuk. Tahukah Anda, Indonesia memiliki ragam jenis teh? Tak sebatas teh hijau dan jasmin. Teh pun tak hanya bisa diolah menjadi es teh atau teh susu semata. Namun, dapat dikreasikan dalam tampilan menarik dan rasa yang khas. Seperti di Tea House atau kafe teh di kota Tangerang Selatan, Banten. Kafe ini baru berdiri Januari 2021 lalu, menawarkan 41 jenis teh dari Pulau Jawa dan Sumatera. Menu teh yang ditawarkan juga beragam, mulai dari teh seduh hingga kreasi teh kekinian seperti Ocean Margariti, perpaduan teh hijau, serai, jahe, lemon, dan seduhan bunga telang. Owner itu tergerak hatinya karena melihat
petani teh kita itu mendapat upah yang amat sangat minim. Sehingga mereka tercetuslah untuk membuat yang namanya specialty tea gitu. Nah kemudian kalau misalnya kita hanya bergerak di hulu, nggak ada yang bergerak di hilir, maka percuma aja, sama aja. Makanya kita mulai mengenalkan teh ini yang biasanya kita ekspor, and then kita kenalkan langsung ke masyarakat gitu. Di sini Anda tak sebatas minum teh, namun bisa mendapat pengalaman menyeduh teh dengan mengikuti kelas Fanti Testing atau seni icip-icip sambil belajar mengenal jenis teh, didampingi seorang baristi dengan biaya Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang untuk durasi 3 jam. Sebelum kelas dimulai, jangan lupa memilih jenis teh. Saya memilih teh Jeddah, perpaduan bunga telang, lavender, chamomile, dan mawar. Proses menyeduh teh dimulai dari sterilisasi teapot dengan air panas bersuhu 78 derajat Celcius. Kemudian masukkan teh Jeddah, seduh dengan air panas, dan tunggu 3 menit. Oke, Mas Fajar, ini teh Jeddah saya lagi nunggu 3 menit. Nah, ini bisa dijelaskan apa sih manfaat dari teh Jeddah ini, Mas? Nah, manfaat dari teh Jeddah ini, dia juga seperti namanya, Jeddah, bantu buat kita untuk istirahat, gitu. Terus juga bantu juga untuk merawat kulit, sama mungkin yang mengidap kanker itu cocok juga. Dan untuk anak-anak mungkin ini aman, gitu, karena dia kadar kafeinnya hampir 0%. Tentu, konsep yang diusung mampu menarik minat masyarakat untuk datang dan mencoba ragam teh Nusantara. Saya sih untuk yang ketiga kalinya ke sini. Saya tadi pesan tea grass green ya. Lemon grass green namanya, lemon grass green. Ya, rasanya enak sih. Rasanya oke, ya baunya wangi, terus bikin kita rileks karena ada macam-macam teh ya. Jadi kita pilih yang ya sesuai dengan usia kita gitu, bikin sehat. Aku udah 3 kali kesini. Alasannya karena satu, aku suka ambience-nya, terus aku juga suka teh kebetulan. Terus mereka provide banyak jenis teh gitu kan. Terus ya nyaman aja buat kerja di sini jadinya. Untuk harga teh dijual bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp150.000 yang dapat diminum beramai-ramai. Nah, tunggu apa lagi? Datang dan rasakan sendiri bersantai di kafe teh. Ini menjadi pengalaman pertama saya mencicipi teh dengan cara yang berbeda. Di tempat yang nyaman, hati senang, pikiran pun tenang. Saya mau lanjut minum teh saya dulu. Yuli Horisman, Seto Pratomo, JPM TV. Pemirsa, jika tadi ada teh di sebuah kedai teh, kali ini saya akan menghadirkan kopi bagi Anda para pecinta kopi. Ada sebuah kedai kopi atau olahan kopi yang terdapat di Desa Cikadeyen, Kabupaten Pandeglang bernama Kopi Gentong Pusaka. Kopi ini diolah oleh warga setempat masih dengan cara tradisional. Desa Cikaduyun yang berada di Kabupaten Pandeglang, Banten selama ini dikenal dengan wisata religi. Namun warga Desa Cikaduyun ternyata juga punya olahan khas, yakni kopi yang diberi nama Kopi Gentong Pusaka. Kopi gentong diolah secara tradisional oleh warga Desa Cikaduyun. Menurut Abrori, salah seorang pembuat kopi gentong pusaka, biji kopi pilihan yang dipetik langsung kemudian dijemur hingga kering dan disangrai hingga harum. Kopi kemudian digiling hingga benar-benar halus sebelum bisa disajikan. Namun Abrori mengaku masih kesulitan dalam mengemas kopi khas desa asal Pandeglang tersebut. Karena sifatnya belum ada packaging, ini hanya bentuk kertas kopi. Cuman yang lebih praktis untuk sementara ini kita buat yang ukuran 250 gram. Jadi ukurannya ini 250 gram ya, harus seperti ini. Harapan untuk ke depan, ya memang saya untuk kelanjutannya untuk memperdayakan masyarakat.
karena saya potensinya ya bergelutnya dulu di bidang kopi, terus jadi salesman. Insya Allah kalau sekiranya udah booming, udah berjalan lancar, ya saya akan dikembangkan untuk masyarakat. Cita rasa kopi khas Cikaduyun yang menjadi ikon daerah di Pandeglang, Banten ini diyakini mampu bersaing dengan kopi olahan lainnya dan patut untuk dilestarikan karena menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Yusef Kurnia, Jawa Post TV, Pandeglang, Banten. Ada 10 tuntutan yang dilayangkan masa aksi, salah satunya menolak efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Sebanyak 961 orang kepala daerah dan wakilnya dilantik Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau agar karangan bunga ucapan selamat diganti dengan paket sembako. Penjualan tiket KA jarak jauh masa angkutan lebaran ini masih berlangsung. Pemandian Banyu Biru adalah bukti nyata kekayaan sejarah dan budaya. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Pemirsa, inilah komunikasi perjalanan koper lebaran persembahan dari Kencana, ahlinya Bajaringan. Seperti Anda lihat di belakang saya saat ini, arus lalu lintas sini tampak ramai lancar. Tiket kereta yang sampai saat ini sudah terjual 99%. Dari Pelabuhan Gresik ini ada 2 kapal. Ikuti informasi terkini seputar mudik dari berbagai daerah di Jawa Timur. Pastikan mudik lebaran Anda berjalan aman dan lancar. Saksikan koper lebaran hanya di JTV 100% Jawa Timur. Nah, kalau ini menunya apa ini, Mbak? Yang itu New York City, Kakak. Ini menu utama kita. Oh, Strawberry Cafe. Ini menu andalan di Strawberry Cafe. Oke. Kita punya nuang ininya biar berasap ya. Oh, gitu. Oke. Wah, bentuknya unik dan langsung keluar asapnya ya. Oke, nah pemirsa, kali ini saya akan menghadirkan atau merekomendasikan roti gambang dan juga bimbam. Nah, Anda masih ingat nggak 2 roti ini? Ya, betul sekali, inilah roti Tan Ek Chuan. Nah, toko roti ini masih terus eksis hingga saat ini, bahkan di tengah hadirnya toko roti kekinian. Kelezatan sepotong roti bertahan di tengah sengitnya persaingan. Bagi warga Jakarta, Bogor, dan Tangerang, nama toko roti satu ini tidak asing lagi. Ya, toko roti Tan Ek Chuan. Toko roti Tan Ek Chuan merupakan salah satu toko roti tertua yang ada di Indonesia. Toko roti ini pertama kali berdiri di Bogor pada 1921. Pada 1955, toko roti Tan Ek Chuan pertama kali dibuka di Jakarta. Di Tan Ek Chuan Jakarta itu berdiri tahun 1955 di Cikini. Sebelumnya tahun 1921 itu memang didirikan di Bogor. Dari 1955 sampai tahun 2000 dikelola oleh anak dari Tan Ek Chuan yang Tan Kim Hai, itu di Jakarta. Mulai tahun 2000 saya mengelola roti Tan Ek Chuan dan kita memindahkan
lokasi dari Cikini ke Ciputat ini. Meski industri roti di Indonesia terus berkembang beberapa tahun terakhir, khususnya industri roti kekinian, tidak membuat roti masa lalu kalah dalam persaingan. Roti-roti yang dihasilkan pabrik roti Tan Ek Chuan tidak menggunakan bahan pengawet. Ini menjadi salah satu pembeda roti Tan Ek Chuan dengan roti kekinian. Yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih lembut, dan secara kualitas itu lebih bagus dibanding roti modern. Karena roti modern itu roti yang fermentasinya itu paling nggak lebih lama atau lebih gede daripada roti zaman dulu. Jadi kalau dimakan roti modern itu dia lebih mengena gitu udaranya. Tapi kalau roti zaman dulu, roti jadul yang dibuat oleh Tan Ek Chuan itu dia lebih padat, lebih soft. Jadi secara kualitas kalau menurut saya lebih bagusan untuk roti zaman dulu. Toko roti Tan Ek Chuan mempertahankan resep-resep legendaris yang turut menjadi ciri khasnya, seperti roti gambang, nogat, hingga roti bimbam dengan kualitas dan cita rasa yang tidak berubah. Kita ada roti nogat. Roti nogat itu juga roti yang udah lama gitu kan. Kemudian kita ada roti gambang. Roti gambang kita itu cukup legendaris lah. Kualitasnya mungkin berbeda dengan yang lain. Kemudian kita ada satu roti yang tidak dimiliki oleh siapapun juga. Itu roti bimbam. Ya kan? Nah, roti-roti itu masih bertahan. Dan kita masih mempertahankan roti-roti itu dari zaman dulu sampai saat ini. Dengan kualitas yang masih sama. Dalam produksinya, toko roti Tan Ek Chuan masih menggunakan alat pembuat roti yang usianya telah puluhan tahun. Seperti mesin pembuat roti tawar, mixer, timbangan, dan berbagai alat pembuatan roti lainnya. Alat-alat ini rata-rata dibuat sebelum 1950. Penggunaan alat-alat ini dipadukan dengan mesin modern untuk mempercepat proses produksi. Dalam satu hari, toko Tan Ek Chuan dapat memproduksi 10.000 potong roti dengan 30 varian. Roti juga dipasarkan dengan gerobak agar para penikmat roti Tan Ek Chuan dapat membeli tanpa harus ke toko roti. Banyak nih alasannya kenapa kita masih pakai gerobak. Meskipun kita juga udah ada motor sekarang juga. Tapi gerobak ini gini, gerobak ini kan merupakan sesuatu yang jadul, satu. Kemudian dia green kan, nggak ada bahan bakar, nggak ada polusi gitu. Dan dia cukup kecil sehingga bisa masuk ke gang-gang. Gitu. Tapi untuk di tempat-tempat yang modern juga masih unik. Cita rasa roti Tan Ek Chuan seolah mengajak penikmatnya bernostalgia ke masa lalu. Jeffrey Novaldi, Aris Sandi, JPM TV. Jika tadi ada roti Tan Ek Chuan yang legendaris di Jakarta, selanjutnya ada roti Kamang nih pemirsa. Roti ini sudah dikenal dan sudah banyak yang tahu bagi warga Manado. Toko roti ini sangat legendaris, bahkan sudah ada sejak 1960-an. Namanya Stevi, biasa disapa dengan sebutan Om Stevi, penjual roti Kamang di kota Manado. Ia mengaku sudah menjajakan roti Kamang sejak 30 tahun silam. Roti Kamang diproduksi awalnya sejak sekitar tahun 1960-an oleh Om Agus Pola dan Om Tetu Mangare di lorong Pencak sekitaran Boulevard, atau saat ini dikenal dengan nama Jalan Pierre Tendean. Om Stevi menuturkan, awal menjual roti yang dalam bahasa daerah pedalaman artinya berkat ini, ia memiliki puluhan rekan kerja.
Namun seiring berkembangnya zaman, kini hanya ia dan seorang rekannya yang bernama Om Lius yang masih rutin menyapa warga Kota Manado dengan dentingan lonceng sepeda mereka menjual roti kamang. Roti ini 30 tahun ada. 30 tahun? Iya. Dari harga berapa itu rotinya dulu, Om? Kalau itu dari harga paling roti begini 75 perak dulu. 75 perak rupiah. Iya. Sekarang 7.500. Iya. Kalau satu hari begini, Om, boleh laku berapa bungkus ini, Om? 120 sekian. 120 bungkus ya? Iya. Terus penjualnya ada banyak ya, nggak cuma Om ya? Kalau dulu banyak, mas sekarang kurang tinggal 2. Oh, tinggal 2 penjual? Cita rasa yang tak berubah sejak awal diproduksi menjadi kekuatan roti kamang atau yang biasa disebut dengan roti kampung dulu-dulu. Steffi menambahkan jika kelebihan roti kampung selain sudah terkenal dan akrab di lidah warga Kota Manado adalah karena diproduksi secara alami tanpa bahan pengawet. Nah, apakah Anda juga termasuk pelanggan roti kamang atau tertarik untuk mencoba roti legendaris asal Kota Manado ini? Biasanya Om Steffi melintas jalanan Kota Manado sejak pagi hingga sore hari. Queen Simatau melaporkan untuk Kawa Nuha TV. Biasanya kulit buah naga kan dibuang gitu aja ya pemirsa, nggak mungkin kan kalau dimakan. Tapi ternyata kulit buah naga ini bisa diolah menjadi tepung roti dan juga campuran jus loh pemirsa. Dan ternyata kulit buah naga ini sangat baik bagi pencernaan dan kaya akan vitamin. Sering berakhir menjadi limbah, kulit buah naga rupanya bisa diolah menjadi produk lain yang baik untuk dikonsumsi. Tak hanya buahnya saja yang kaya nutrisi, kulit buah naga yang bersisik namun lembut ini kaya serat. Di tangan seorang koki, Robi Briliantino, limbah kulit buah naga ini disulap menjadi tepung. Untuk mengolahnya, kulit buah naga dipotong kecil, lalu dicuci bersih. Potongan kulit kemudian direbus. Setelah layu, kulit dikeringkan menggunakan alat khusus hingga kadar airnya menghilang. Yang saya buat sementara ini cookies, tepung ini saya jadikan cookies. Sekarang kan banyak ya saya nggak boleh makan gluten, terus mungkin ada gulanya harus rendah, ini menurut saya cocok. Hasil olahan bisa digunakan menjadi bahan pembuatan roti. Selain itu, jika dicampur dengan air, bisa menjadi smoothies atau jus. Dengan kadar gula yang rendah, tepung ini cocok bagi mereka dengan penyakit diabetes. Bagus Setiawan, JTV Surabaya, Jawa Timur. Bagi Megawati, gelar MVP putaran ketiga ini adalah gelar MVP untuk kedua kalinya. Nikola Jokic catat triple-double di angka 23 poin, 17 rebound, dan 15 assist. AC Milan sukses meraih trofi pertamanya di musim ini, yaitu trofi juara Supercoppa Italiania. PSSI Senin kemarin mengumumkan pemecatan Sintayong dari kursi pelatih kepala timnas Indonesia. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Tino iki pojok kampung nyopo reko maneh karo berita-berita basa Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV saka pirang-pirang daerah ndok Jawa Timur.
Kini semuplak gede ambek merata cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo para dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gedhe sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada.